Saudara, seringkali kita itu menyalah-ngertikan Tuhan. Ngerti kata ini ya? Seringkali dalam kehidupan kita merasakan tentu tidak adil. Seringkali sebagai manusia kita merasakan Tuhan itu pilih kasih. Seringkali kita tanpa kita sadar, kita anggap Tuhan itu maaf, bodoh. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Nah, hari ini kita akan coba belajar mengenal Dia sebagai Papa. Saya percaya saudara di kantor, saudara di kampus, saudara di mana saja, pasti akan dengar orang menyalahkan Tuhan dengan banyak macam alasan. Kalau kita sungguh-sungguh melihat itu, maka kita akan tahu kenapa orang bisa menyalahkan Tuhan. Karena gereja bersalah tidak memberitahu kepada manusia kalau dia bukan cuma Tuhan, tapi dia itu Papa. Saya mau katakan kalimat ini, saudara renungkan baik-baik. Pernahkah saudara sadar bahwa di dunia ini hanya ada satu pribadi yang sangat tahu dan mengenal diri kita, yaitu Papa di surga. Percaya atau tidak? Tidak ada yang lebih tahu kita kecuali Dia. Nah, ini yang gereja tidak pernah menekankan. Kalau kita belajar bahwa Dia adalah satu-satunya pribadi yang sangat mengenal dan tahu tentang kita, percayalah, hidup ini gak akan punya masalah apa-apa. Kita lihat satu ayat ini dulu. Mazmur 139. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Yahweh, Engkau menyelidiki. 2, mengenal aku. 3, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. 4, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. 5, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. 6, segala jalanku Kau maklumi. Saudara, kalau ada satu pribadi bisa 6 hal ini ya, menyelidiki, mengenal, mengetahui, mengerti, memeriksa, dan memaklumi. Bayangkan, kita itu mau menyembunyikan apa di hadapan pribadi yang kayak begini? Ngerti maksudnya? Tidak ada Tuhan di dunia ini yang pernah berkata, rambut di kepalamu itu terhitung, dan aku tahu berapa jumlahnya. Apa Tuhan nganggur ngitungin rambut? Kalau kita tanya. Saya percaya, kalau toh ada, nggak mungkin ada orang buat. Nggak mungkin ada orang buat program komputer untuk hitung rambut di kepala. Ngapain? Tapi kalau sampai Papa berfirman, Dia tahu jumlahnya. Tapi Papa tahu. Dia berkata, nggak cuma tahu jumlahnya. Dia bilang satu gugur Dia tahu. Apa yang saudara pikirkan tentang keadaan seperti itu? Ayo, saudara mikir apa? Kalau ada satu pribadi sampai sempat-sempatnya ngitung rambut di kepala kita dan dia tahu, lalu gugur satu aja dia tahu. Saudara mikir apa tentang pribadi seperti itu? Cepat jawab, saya mau tanya. Kalau ada pribadi yang seperti itu, kira-kira dia itu mau apa? Ayo saya tanya ini. Kira-kira dia itu mau apa? Iya, dia mau apa kira-kira? Mengenal. Betul. Tapi ada yang lebih kuat lagi. Enggak cuma mengenal. Mengasihi, betul. Tapi masih terlalu ringan. Ada yang lebih dalam, lebih kuat lagi. Para sahabat, kurang juga memperhatikan. Kurang juga bersekutu hampir sama. Bukan, ada yang lebih tajam lagi. Kenapa? Dia itu maunya apa? Dekat, hampir betul. Akrab, ya sudah tadi. Ayo, apa? Itu mengagumkan sekali. Kalau saya berkata begini, terus kamu mau apa dengan aku? Ngerti kata itu? Karena apa? Kita dari tadi belajar, seringkali manusia melawan Tuhan. Seringkali manusia menyalahkan Tuhan. Seringkali manusia nggak tentu bodoh. Nah kalau sampai dia sudah tahu seperti itu, dia akan jawab, terus kamu mau apa dengan aku? Artinya, coba lihat ayat yang keempat.
Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya telah kau ketahui ya Yahweh. Jadi kalau saya pakai bahasa anak-anak, kita ini belum kentut, dia sudah tahu kalau kita mau kentut. Maaf ya kata ini, bisa ngerti maksudnya? Bayangkan kita ini belum ngomong dia sudah tahu, kita ini mau ngomong apa dia tahu. Maka itu belajar kalau doa jangan banyak-banyak ngomong, dia tahu semua. Bukan berarti juga nggak usah berdoa kalau ada kata ini, tidak. Artinya itu dia mau kita bersekutu dengan dia. Karena nggak cuma minta, nggak cuma ngomong. Saya mau bacakan dalam terjemahan The Message ya. Jelas sekali, lebih singkat tapi. Perhatikan ini. God investigate my life. Get all the facts first hand. Wah, itu menarik sekali. Get all the facts first hand. I'm an open book to you. Even from a distance. You know what I'm thinking. You know when I leave and when I get back. I'm never out of your sight. Ayat 4-nya berkata, you know everything I'm going to say before I start the first sentence. Nah, kalau kita bisa mengenal seorang papa yang seperti ini, maka yang papa minta cuma satu dari kita. Nggak dua, nggak tiga. Saya ulangi, kalau kita mengenal seorang papa sehebat ini, tahu, kenal, menyelidiki, memeriksa, memaklumi, semuanya tadi itu, maka dia itu cuma minta satu, menyerah. Betul tidak? Menyerah. Atau kalimat lain, ngapain kita mau ngajari orang yang sehebat itu? Betul tidak? Coba renungkan kata-kata ini. Untuk apa kita mau ngajari dia? Saudara, hal yang sulit dalam kehidupan kita seringkali adalah kita nggak mau percaya kepada dia dalam banyak hal. Di antaranya, kalau kita tidak mau menyerah, kita ini orang paling bodoh dalam hidup ini. Sebab dia sudah teliti betul, dia paling tahu. Berapa hari ini banyak orang SMS saya, telepon saya menanyakan kenapa kok hidup ini, istilah Inggrisnya miserable betul, kacau nggak karuan. Saudara, jawaban saya cuma satu, sebab kamu sok pinter. Kok bisa sok pinter? Ayo jujur, pasti kamu lagi ngatur Tuhan. Kenapa tuh nggak kasih gaji aku segini? Kenapa tuh nggak beri aku kerjaan di sana? Kenapa aku kok begini? Kenapa anakku nggak begitu? Kenapa? Oh, semua kan kenapa terus. Saudara, ayo hari ini kita belajar. Kalau ada satu pribadi yang sehebat papa kita, sampai tahu semuanya. Ingat, belum kentut aja mau kentut dia sudah tahu. Bayangkan, rambut di kepala kita terhitung semuanya. Mau gugur satu aja dia tahu. Waktu di Medan, ada satu keluarga baru pulang dari Jongko. Dia bilang, wah ada obat rambut yang bisa ngumbuin rambut. Saya bilang, Ton, jangan tertawa Ton. Terus saya bilang, saya tuh bersyukur rambut kayak begini. Karena papa tahu kok gugur berapa dia tahu. Nah kalau dia tahu gugur berapa nggak nahan, ya saya terima kasih aja, ngapain pusing. Jadi saya tuh belajar hidup betul-betul untuk bergantung pada papa. Dia tahu yang terbaik. Terus saya kedua ngomong, istri saya aja cinta kok begini, jadi saya nggak pusing dah. Lu serius, saya tuh nggak pernah pusing. Kenapa saya nggak pernah pusing? Karena ayat tadi itu, dia tahu yang gugur berapa dia tahu. Bayangkan, itu hebat sekali. Oke, kembali pada masalah-masalah orang ini. Jadi selama kita tidak mau menyerah, kita mau ngotot dengan apa yang kita pikir baik, kita ini jahat. Jadi percayakan pada papa. Kenapa tidak? Pas mau berangkat kemarin, saya masih ngurus satu orang. Orang ini hebat. Secara kepintaran, saya itu betul kagum. Jenius sekali. Sekolah cuma sampai SMA. Tapi komputer ngerti, elektro ngerti. Sudahlah. Sampai dia itu betul-betul istilah handyman itu dia sudah. Ngerjain apa saja bisa. Nah terus dia bilang gini, tapi kenapa ada banyak keinginan saya yang baik loh, tapi Tuhan pun tidak menjawab, padahal itu baik. Contohnya apa? Nah satu ini, dengan kerjaan saya itu yang paling suka itu bagian anak-anak. Walaupun saya sudah tua begini, ya baru 4 bulan awal umur. Tapi yang saya tahu, dia itu untuk anak-anak luar biasa. Nah saya itu pengen punya satu sanggar, tau kata sanggar ya, di mana ada rumah, terus saya pikir untuk anak belajar melukis dan segala macam itu.
13 tahun saya tuh berdoa. Tuhan tuh nggak pernah jawab. Kenapa? Itu kan baik. Nah, dia tuh kecewa dengan Papa di surga. Pernah nggak kamu sadar? Apa yang baik buat kita, belum tentu baik buat dia.